sudah menyiapkan satu bahan paparan dan Bapak Ibu tidak perlu bingung mencatat. Nanti bahan ini bisa dibagikan, di-share oleh panitia kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, kebijakan kurikulum tadi Bu Moderator sudah menyampaikan di minggu kedua Februari, Mas Menteri sudah meluncurkan kurikulum Merdeka. Nah, dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini ada berbagai macam kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang sudah diambil dan nanti secara teknisnya Bapak Ibu bisa mengunduh sendiri di portal Kemdikbud atau mungkin cari saja di Google, maka insya Allah akan dapatkan ini. Ya, yang pertama Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 ini tentang standar kompetensi lulusan pada peserta didik anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu Permendikbud nomor 7-nya itu tentang standar isi. Lalu Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 ini tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Lalu ada keputusan Kepala Beskap nomor 008/H/KR 2022. Ini tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini Dikdasmen pada kurikulum Merdeka. Lalu yang terakhir keputusan Kepala Beskap nomor 009/H/KR 2022 tentang dimensi, elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, dokumen-dokumen ini tolong dibaca ya sehingga nanti kita bisa memahami apa esensi dari implementasi kurikulum Merdeka. Nah, dengan kebijakan ini maka sekarang itu kita punya 3 alternatif kurikulum yang bisa dipakai oleh satuan pendidikan kita, ya. Dan ini ditempuh dalam rangka untuk kita mempercepat pemulihan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua merasakan ya bahwa dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan learning loss yang sangat luar biasa pada anak-anak kita. Dari riset yang dilakukan oleh Kemdikbudristek, anak-anak kita ada yang sampai learning loss-nya itu 8 bulan. Ya. Meskipun alhamdulillah masih banyak anak-anak kita yang karena didukung dengan teknologi, didukung dengan pembelajaran yang baik oleh guru-gurunya, itu penurunan pembelajarannya masih tidak terlalu besar gitu, tapi tetap bahwa pembelajaran jarak jauh itu berdampak pada menurunnya hasil belajar anak-anak kita. Nah, yang juga menjadi pelajaran berharga dengan pandemi COVID ini, kan kita sebelum kondisi COVID, seluruh sekolah kita mengimplementasikan kurikulum 2013. Dan itu dijalankan secara penuh. Tetapi di awal-awal pandemi, Kemdikbudristek memberikan alternatif kepada sekolah untuk bisa mengajarkan materi-materi ataupun kompetensi-kompetensi esensial ya, materi-materi esensial kepada para peserta didik, dan itu kita sebut dengan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang telah disederhanakan. Nah, dari hasil implementasi kurikulum darurat inilah justru kita mendapatkan bahwa sekolah-sekolah yang menjalankan kurikulum darurat itu learning loss-nya itu relatif lebih sedikit dibanding sekolah-sekolah yang begitu konsisten dan
berupaya untuk menerapkan kurikulum 2013 secara penuh ya. Jadi guru hanya berkonsentrasi untuk menyampaikan isi kurikulum, sementara pembelajaran tatap muka sulit dilakukan, dukungan teknologi juga nggak support bagi semua anak, bahkan pada sekolah-sekolah yang teknologinya support tetapi kemampuan gurunya juga tidak bisa menjalankan pembelajaran jauh dengan sangat baik. Nah, artinya bahwa ketika sekolah itu diberikan keleluasan dan kemerdekaan untuk menyusun tujuan pembelajaran, memberikan fleksibilitas dalam menjalankan kurikulum, maka hasilnya lebih baik dibanding dengan kita mengharuskan sekolah-sekolah untuk menyampaikan kurikulum 2013 secara penuh. Nah, itulah yang kemudian mendorong dan menyemangati bahwa sejatinya sekolah-sekolah kita itu, guru-guru kita, anak-anak kita itu membutuhkan kemerdekaan dalam belajarnya. Maka dengan sangat percaya diri, Kemdikbudristek sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat rigid dan sangat detail, dan maka pilihannya pada bulan Februari diluncurkanlah kurikulum Merdeka. Tetapi yang menjadi perbedaan dari kebijakan ini dilakukan adalah adanya kebebasan bagi sekolah untuk memutuskan akan menggunakan kurikulum yang mana. Sekolah boleh tetap dengan kurikulum 2013 secara penuh karena memang sudah terbiasa dan yakin bahwa itu bisa dijalankan secara optimal, atau sekolah memilih kurikulum darurat. Nah, sedangkan sekolah-sekolah yang ingin lebih merdeka, ingin lebih leluasa, maka punya alternatif untuk menjalankan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lalu bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini pun, Kemdikbud juga memberikan pilihan. Nah, jadi kurikulum merdeka ini bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing, tetapi yang jelas pada tahun ajaran 2021-2022 Kemdikbud sudah memulai untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini di 2.500 sekolah penggerak. Data terakhirnya karena ada berbagai macam kondisi lapangan, itu sebanyak 2.492 menjalankan program ini yang kita sebut dengan program sekolah penggerak. Sedangkan di SMK itu sebanyak 901 SMK menjalankan program kurikulum merdeka yang kita sebut dengan SMK Pusat Keunggulan. Nah, kurikulum ini Bapak Ibu diimplementasikan dari mulai jenjang taman kanak-kanak, yaitu di level B, TKB, lalu di SD dan SDLB itu dimulai di kelas 1 dan 4, lalu SMP dan SMPLB di kelas 7, ini berarti anak-anak yang di kelas awal, lalu SMA, SMALB dan SMK itu di kelas 10. Nah, pada tahun 2022-2023, maka anak-anak yang sebelumnya di level B, di kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10, mereka tetap akan menjalankan, dan kemudian kelasnya berarti yang dari kelas 1 menjadi kelas 2, yang kelas 4 menjadi kelas 5, dan begitu seterusnya. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun nanti, maka kita insya Allah sudah memiliki kelas lengkap yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun 2022-2023 dengan telah di-launchingnya kurikulum merdeka ini, maka sekolah juga diberikan alternatif untuk menjalankan kurikulum merdeka ini dengan memperhatikan kondisi sekolah masing-masing. Nah,
Alternatifnya seperti apa? Jadi sekolah itu bisa menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka, jadi tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi kalau sekarang sedang masih menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, nggak apa-apa. Ya, untuk menjalankan kurikulum merdeka itu mengambil poin-poin sebagian, ya, yang itu bisa dijalankan oleh pihak sekolah. Jadi kurikulum merdeka ini benar-benar memberikan keleluasaan ya kepada sekolah untuk menjalankan, ya, memilih dan menjalankan. Nah, yang kedua menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi Kemdikbudristek sudah menyiapkan ya berbagai macam perangkat ya, mulai dari video pembelajaran, media pembelajaran, micro learning, buku teks dan sebagainya. Lalu yang ketiga menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar, itu juga disilakan. Ya, mungkin sekolah-sekolah itu sudah memiliki guru yang berkualitas, sudah punya pengalaman untuk mengembangkan kurikulum sendiri, maka kebijakan kurikulum merdeka juga membolehkan hal itu untuk dilakukan. Tentu kita bertanya-tanya, Bapak dan Ibu sekalian, apa sih keunggulan daripada kita menjalankan kurikulum merdeka? Nah, saya melihat bahwa kalau ini kita jalani secara serius, secara bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya ada 3 hal yang menjadi karakteristik unggul dari kurikulum merdeka. Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Karena apa, Bapak dan Ibu? Karena fokus daripada materi yang diberikan dalam kurikulum merdeka ini adalah materi-materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan fasenya. Ya, jadi belajar tidak mesti harus semuanya diberikan, gitu. Tetapi pilih mana yang bisa memberikan manfaat dan sesuai dengan karakteristik anaknya, sehingga kemudian belajar bisa menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Ya, guru tidak hanya berorientasi pada habisnya atau penuntasan materi yang disampaikan, tetapi sedikit yang bisa diserap oleh anak, tidak seperti itu. Tapi justru anak-anak akan dibawa pada situasi belajar yang mereka merasa bahwa ini ada manfaatnya, mereka merasa bahwa ini sesuai dengan kebutuhannya, dan maka disitulah lalu pembelajaran bisa berjalan dengan lebih mendalam dan menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat merdeka, kurikulum merdeka atau kebijakan merdeka belajar ini, maka sungguhnya mengandung 2 makna merdeka ya. Yang satu adalah merdeka bagi guru untuk mengajar dan merdeka bagi anak-anak untuk belajar. Sehingga ketika kita bicara tentang kebebasan, kebahagiaan, perlunya penyesuaian dengan kearifan lokal, perlunya penekanan atau penajaman pada pengembangan kompetensi anak yang esensial, bakat yang terpendam dan sebagainya, maka implementasi kurikulum merdeka ini menjadikan bahwa guru, anak, dan sekolah itu menjadi lebih merdeka. Bagi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA sehingga dia bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Dan ini sekarang pun juga sudah mulai terasa ya Bapak Ibu. Kita di jurusan IPA toh juga membutuhkan keterampilan-keterampilan di sosial. Seorang dokter tidak hanya cukup bisa dia menemukan obat-obat yang paling mujarab, tapi dia harus juga punya skill untuk bisa berkomunikasi baik dengan pasien, sehingga kemudian dengan komunikasi yang baik, dengan pembawaan pribadi yang baik, minat atau imunitas tubuh dari pasien itu bisa
tumbuh dengan bagus. Ya. Sedangkan guru, maka guru dapat mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas guru sungguh tugas yang sangat tidak mudah untuk dijalankan. Guru menghadapi puluhan anak di dalam satu kelas, ya bisa 20 sampai 30, mungkin sampai 36 anak, ya, dengan anak yang berlatar belakang yang sangat berbeda, dengan anak yang sedang dalam tahap perkembangan. Tentu seorang guru harus bisa memperhatikan dan menyadari betul bahwa setiap anak memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Karena karakteristiknya berbeda, maka tentu kebutuhan belajarnya juga berbeda, cara mengajarnya juga perlu memperhatikan kekhasan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Sehingga kurikulum Merdeka akan memberikan keleluasan pada guru untuk merancang pembelajaran, membuat skenario belajar yang itu disesuaikan dengan karakteristik dari setiap anak. Ya. Apalagi kita Indonesia yang berada dari Sabang sampai Merauke dengan ratusan bahasa dan ribuan budaya, maka tentu perbedaannya atau kemajemukannya itu sangat tinggi. Dan kemudian yang ketiga, sekolah akan memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah harus bisa menjadi sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, dan inklusif. Sekolah harus bisa mengajar anak-anak dengan memperhatikan kekhasan mereka, keberbakatan mereka, teaching at the right level. Dan saya kira untuk bisa melakukan itu, maka sekolah harus terbiasa dengan budaya refleksi. Nah, ekosistem belajar ini harus tumbuh, dan kurikulum Merdeka memberikan peluang yang sangat besar ke arah sana. Nah, lalu yang ketiga, kurikulum Merdeka ini akan membawa pada situasi di mana layanan pendidikan yang diberikan oleh guru-guru kita itu menjadi lebih relevan dan interaktif. Karena apa? Karena pembelajaran dilakukan melalui kegiatan proyek yang melalui pembelajaran berbasis proyek itulah maka anak-anak bisa bekerja sama, anak-anak bisa mengkomunikasikan ide-idenya, dan bahkan guru bersama anak-anak bisa mengeksplorasi atau memilih isu-isu aktual yang sesuai dengan keadaan di sekolahnya. Sungguhlah sangat elok kalau anak-anak itu yang mereka berada di daerah pantai, dia banyak bicara tentang lingkungan, tentang maritim, gitu. Sementara mereka nanti yang tinggal di daerah pertanian, dia bisa bicara tentang agriculture, bicara tentang tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sehingga isu atau tema-tema belajar dari anak-anak itu akan sangat menarik untuk ditekuni dan diikuti oleh anak-anak kita. Nah, kalau anak-anak sudah tertarik, maka capaian hasil belajarnya itu pasti akan sangat bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini pendidikan kan menyiapkan sebuah generasi yang akan hidup di 20-30 tahun yang akan datang, di mana era masa untuk bisa survival itu butuh daya juang yang tangguh, butuh kemampuan adaptasi yang tinggi. Sehingga memang kemampuan literasi, numerasi, dan penguatan karakter itu menjadi sangat penting untuk dikuatkan pada anak-anak kita. Dan itu peran pendidikan yang harus mengambil peran dominan. Nah, dalam rangka untuk menopang agar implementasi kurikulum Merdeka ini bisa berjalan dengan optimal, maka Kemdikbudristek pada saat itu juga sudah melaunching platform Merdeka Mengajar. Ini adalah sebuah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Melalui platform inilah kita para guru bisa mengajar, belajar, dan berkarya
untuk kemajuan pendidikan nasional. Nah, platform ini akan berisi informasi-informasi ataupun fasilitas-fasilitas pelatihan yang bisa diikuti oleh guru secara mandiri, ya melalui channel video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya saya, dan juga berisi perangkat-perangkat pembelajaran meliputi asesmen murid dan perangkat ajar. Nah, dalam rangka untuk platform Merdeka Mengajar ini, Kemdikbudristek bekerjasama dengan Baftex Edu, PT Telkom Indonesia dalam mengembangkan platform Merdeka Mengajar. Lalu Kemdikbud juga sudah sangat intens untuk mensosialisasikan kurikulum Merdeka ini kepada para pemangku kepentingan, ya, baik melalui kajian akademik dengan membuat video kurikulum Merdeka, lalu sistem informasi kurikulum nasional, dan ini bisa semuanya nanti didalami, dibaca sendiri oleh Bapak Ibu guru sekalian, sehingga kemudian pemahaman kita, apalagi siang hari ini kita menghadirkan Mas Buki Setiawan, ini beliau yang sangat serius dan bersungguh-sungguh untuk mengawal Merdeka Belajar ini, kebijakan Merdeka Belajar ini, karena memang beliau menjadi bagian inti dari proses transformasi pendidikan yang sedang terjadi di Kemdikbudristek. Dan ini adalah kesempatan yang sangat istimewa bagi Bapak Ibu sekalian bisa bersama dengan beliau, sehingga secara teknis, secara analisis Bapak Ibu bisa mendalami dengan sangat leluasa. Nah, kemudian kurikulum Merdeka ini juga diperkenalkan kepada seluruh kepentingan melalui buku saku yang akan bisa memberikan informasi, ya, seputar pertanyaan dan bagaimana jawaban terhadap kurikulum Merdeka. Lalu platform Merdeka Mengajar yang memandu Bapak dan Ibu untuk bisa memahami tentang kebijakan kurikulum Merdeka ini. Nah, dukungan lain yang juga sudah disiapkan oleh Kemdikbud diantaranya adalah menyiapkan buku teks dengan jumlah yang sangat besar, ya, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, ya, ratusan judul sudah dibuatkan. Bahkan untuk peningkatan kompetensi kami juga sudah menyiapkan video-video pembelajaran dan akan terus kita perbanyak tema-temanya sehingga menjadi ribuan, 3.000 lebih video pembelajaran yang ini akan sangat membantu bagi para guru untuk meningkatkan kompetensinya. Lalu juga disiapkan sistem informasi perbukuan sebagai platform digital untuk mendukung pelayanan perbukuan bagi ekosistem perbukuan dan pengembangan kurikulum, karena memang kita menjalankan kurikulum mandiri ini sangat menekankan pada kemauan dan kesungguhan dari staf sekolah untuk belajar, sehingga dengan digitalisasi ini tidak hanya biayanya yang murah, tetapi aksesnya juga bisa digunakan oleh sekolah secara lebih leluasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengakhiri dari paparan saya, ini kira-kira gambaran dari 3 pilihan untuk implementasi kurikulum Merdeka yang jalur mandiri. Ya, jadi sekolah sudah mulai bisa untuk mendaftar, ya, memahami dulu apa itu Merdeka Belajar, lalu nanti kalau sudah paham dan kemudian melakukan refleksi ataupun renungan diri terhadap kondisi sekolah dengan sesama guru dan kepala sekolah, maka ke tahapan berikutnya berarti sekolah bisa mendaftar untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini melalui jalur mandiri, dan nanti di situ ada 3 pilihan. Pilihan 1 adalah mandiri belajar, artinya menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Atau
Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang sedang menerapkan kurikulum 2013, nggak apa-apa, tetap dijalankan saja, tetapi beberapa bagian dan prinsip dari kurikulum Merdeka itu bisa Bapak Ibu ambil, bisa Bapak Ibu jalankan. Atau Bapak Ibu menggunakan perangkat ajar yang sudah disiapkan oleh Kemdikbudristek, yaitu di kelas 1, 4, 7, dan 10 itu. Berarti kalau itu yang diajukan, maka Bapak dan Ibu mengambil di pilihan 2, yaitu mandiri berubah. Artinya memang Bapak dan Ibu secara rasio, ya secara prosentasinya itu lebih banyak ke kurikulum Merdeka ini. Nah, atau pilihan yang ketiga, jadi Bapak dan Ibu tidak menggunakan perangkat ajar yang sudah disiapkan Kemdikbud, tapi mengembangkan sendiri. Nah, ini ya juga silakan ya. Banyak sekolah-sekolah swasta ataupun sekolah-sekolah negeri yang sudah bagus itu, mereka sudah sampai pada tingkatan untuk mengembangkan sendiri perangkat ajar yang mereka butuhkan. Dan sejak di launching tanggal 11 yang lalu, prosesnya terus berkembang, data-datanya dari waktu ke waktu sudah sangat banyak. Ini masih data yang sudah sangat usang ya, 15 Februari, ya, jadi sudah hampir 10 hari lewat dan tentu angkanya sudah sangat besar. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kata kunci dari kita menjalankan Merdeka Belajar ini adalah untuk bergotong royong ya. Jadi kita akan undang setiap stakeholder yang terlibat dalam pendidikan itu untuk kita bersama-sama memberikan kontribusi dalam kita menjalankan kebijakan Merdeka Belajar. Nah, saya yang terakhir ini berisi tentang bagaimana nanti Bapak dan Ibu mendaftarkan gitu ya. Lalu apa Dinas Pendidikan dan mitra komunitas dan organisasi pendidikan untuk bisa berkontribusi terlibat dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi silakan dari pihak Satuan Pendidikan segera menentukan pilihannya, kemudian Dinas Pendidikan akan berkomitmen untuk mendukung, memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan di lapangan, dan kita juga menggandeng ormas-ormas yang selama ini sudah berkontribusi dan terus ingin membantu dunia pendidikan kita, ya baik melalui produksi video pembelajaran, mendampingi sekolah, itu kita optimalkan. Bahkan sekolah-sekolah penggerak yang angkatan 1 yang sebanyak 2.492 yang sudah ditetapkan itu, maka itu juga bisa menjadi role model bagi sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum mandiri untuk bisa melihat atau mencoba memahami bagaimana kurikulum Merdeka ini diterapkan di sekolah, di dalam kelas. Saya kira itu, Ibu, materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Praptono yang luar biasa telah memaparkan materi dengan tema